Seperti apa? Kalau dia yang cerita itu seperti kayak wanita, Iya. terus merata gitu. Halo, selamat malam semuanya. Kembali lagi di Pomade Mamat, podcast Meti-Meti malam Jumat. Saat ini di studio kita sudah kedatangan narasumber yang tak lain dan tak bukan adalah kru Jote Official itu sendiri. Monggo Mas memperkenalkan diri dulu. Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Heru Mahendra. Di tim official Jota ini, saya sebagai kreatif dan scriptwriter. Kalau saya nama saya Reno Indonesia, dan di Jota sendiri saya sebagai kameramen sekaligus editor. Untuk episode Pomade Mamat yang kemarin, kita juga kedatangan narasumber yang menceritakan pengalaman mistiknya selama pendakian Gunung Sumbing. Kebetulan dari tim Jote Official juga mempunyai pengalaman mistis yang sama saat pendakian Gunung Sumbing. Monggo Mas, untuk kronologisnya dari awal pendakian bisa diceritakan. Ya, jadi gini Mas, kita cerita dari awal mula pas pendakian itu kan sekitar bulan, kalau nggak salah Februari, kalau nggak Maret, saya lupa pasti tanggalnya. Itu kita berangkat rencana 4 orang, ada 4 orang, tapi karena cuaca yang kurang mendukung, terus karena yang satu itu nggak dapat izin dari orang tua, kita akhirnya berangkat cuma bertiga. Dan itu berangkat dari sini sekitar pukul 5 sore. Kita berangkat lewat jalur pendakian Batur Sari, Kecamatan Kledung, lewat Batur Sari, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung. ya, Jalur baru itu ya. jalur baru. Sampai di base camp pertama itu jam berapa Mas? Sampai di base camp Batur Sari itu sekitar pukul setengah 6. Setengah 6 sore ya. Iya, setengah 6 sore, hampir maghrib. Langsung melanjutkan perjalanan atau gimana? Enggak, kita bertiga ibadah dulu lah, sholat dulu kan, terus sambil kayak dapat instruksi dari sana, dari pihak base camp, kayak larangan-larangan, terus dapat apa aja di sini gitu kan, dijelasin spot-spotnya gitu loh. Untuk saat itu yang mendaki Gunung Sumbing ada berapa rombongan Mas? Kalau waktu itu yang mendaki Gunung Sumbing ada 3 rombongan sama kita maksudnya. Termasuk kalian ya? Rombongan dari mana aja itu Mas? Yang pertama itu dari Tangerang Dari Tangerang, dan juga dari Kendal. dari Kendal. Itu jadi ada 3 rombongan. Itu naiknya bareng-bareng atau gimana? Kayaknya nggak bareng sih, maksudnya terpisah. Terpisah. Baik, yang duluan itu yang dari Tangerang kalau nggak salah. Iya. Dari Tangerang. Terus disusul yang dari Kendal, baru kita. Untuk kalian bertiga naik itu mulai untuk naik dari base camp itu jam berapa? Kalau kita naik dari base camp, mulai naik dari base camp itu sekitar jam 6 lah, jam 6-an. Setelah kita habis sholat maghrib itu kan, kita langsung naik lewat ya kayak jalur penduduk itu kan, batuan. Itu nyampe di gerbang pendakian, lebih tepatnya itu dinamain Hutan Terong Belanda. Hutan Terong Belanda. Iya.
Itu sekitar pukul jam 6:30. Oh ya Mas, untuk jalur pendakian via Batur Sari ini kan bisa dibilang masih baru. Iya. Bisa dijelaskan dulu mungkin treknya seperti apa gitu. Kalau treknya sendiri sih semak-semak tetap agak panjang lah. Ya. Terus waktu itu kan waktu kita naik kan tetap maksudnya keadaan jalan licin pas hujan. Dan itu tadi pas kita naik itu pun kayak peralatan yang kita bawa itu kurang. Kayak kita naik gunung itu kita cuma bawa 2 buah senter dan itu dayanya juga nggak terlalu besar gitu loh. Berarti agak nekat ya ini. Ya lumayan agak nekat soalnya ya gimana ya, udah dari awal udah agak semrawut persiapannya udah agak semrawut. Oke Mas, bisa diceritakan pengalaman perjalanan kalian dari base camp sampai bahkan mungkin mengalami hal-hal yang tak terduga lah seperti itu, monggo. Mulai dari kita masuk ke gerbang itu gerbang pendakian hutan Terong Belanda itu kan sekitar pukul 6:30 kita naik, padahal udah gelap banget Mas, kanan kiri ada hutan terong itu kan, terong Belanda itu. Terus kita naik itu nyampe ke pos 1 sekitar jam 7:30 kalau nggak salah jam 8. Dan posisi di pos 1 itu kita kena kabutnya tebal banget. Dan kita memutuskan untuk beristirahat dulu sambil kayak ngecek situasi dulu. Itu di pos berapa Mas? Pos 1. Pos 1. Iya. Di pos 1 kita ngecek dulu, kita berani apa mau ngecamp dulu gitu kan. Terus kita mutusin buat ayolah kita naik aja walaupun kabut gitu kan. Terus kita nyampe di sumber mata air. Dekat sumber mata air itu kita pukul jam 8 lebih lah, 8 lebih gitu kan. sekitar pukul 8. Terus kita di situ kan posisi senter udah mati. Iya. Senter udah mati. Yang kita andelin cuma ini handphone. Cuma senter dari flash. Jadi posisi malam hari, kabut tebal, senter mati. Iya. Mantap. Dan pakai sendal Mas. Dan pakai sandal. Iya. Dan kita pun memutuskan buat istirahat makan dulu lah di situ kan. Soalnya dekat sumber mata air. Jadi gampang kan mau apa-apa. Dan kita naik lagi nyampe ke pos 2. Nyampe ke pos 2 itu sekitar jam 9 kalau nggak salah. Sampai ke pos 2 dan di situ pun kita langsung kayak di stop sama pendaki dari Tangerang. Di stop karena apa? Dia bilang kalau jangan naik lagi Mas, jangan naik lagi, soalnya di atas lagi badai besar gitu. Oh oke lah, kita langsung auto diriin tenda di situ kan. Di pos berapa itu Mas? Di pos 2 itu. Di pos 2 ya. Kita diriin tenda, udah semuanya udah siap, terus tinggal ngencengi pasak-pasaknya doang kan. Iya. Ya Mas Eno sama teman saya Feby itu lagi nyiapin ya kayak ya mau dimakan gitu kan. Terus saya lagi benerin pasak yang di belakang tenda. Tiba-tiba saya tuh kayak ada yang mengawasi gitu Mas. Kayak ada misalkan kita lagi kayak gini terus ada yang ngeliatin dari sana gitu kan. Iya. Kita kan mesti kerasa kan. Iya, mesti kerasa. Untuk saya kayak kok yang ini mesti opo ya pas tak. Terus pas saya mau pas tak cek itu pun nggak ada orang. Ada orang itu yang dari rombongan Tangerang itu pun udah di dalam tenda, semuanya udah di dalam tenda. Dan kalau misalkan itu yang ngeliatin saya Mas Eno atau Mas Feby, nggak mungkin, soalnya dia kan juga lagi di depan tendanya. Di posisi saya ngerasain itu di belakang saya persis. Di belakang saya persis. Dan oke lah, pas itu saya cuma masa saya cerita-ceritain kan, maksudnya pas lagi di gunung kan takutnya nanti yang lain malah jadi parno gitu kan, malah jadi gak asik lah.
dan terus kita bermalam di situ ya. Bermalam di situ. Terus kan bermalam di situ, terus paginya sekitar jam 8 kita memutuskan naik bareng sama rombongan Tangerang. Terus sekitar jam 10 atau 11 ya kita nyampe di pos 3. 3. Berarti setelah diriin tenda terus naik. Nah paginya. Oh paginya, jadi Paginya. bermalam di Jadi situ. bermalam di situ, terus paginya kita naik sekitar jam 8 kita naik. Sampai pagi ya. Nah, jam 11 kita sampai di pos 3. Di pos 3 kita istirahat sebentar lah. Terus sampai di pos 4 kita naik lagi kan sampai di pos 4. Nah sampai di pos 4 itu kita hujanan lah, maksudnya turun hujan sama Hujan. banjir, Kayak badai itu kan. badai. Nah kita kan bareng sama rombongan Tangerang. Yang Tangerang ya. Kita kan nggak bawa apa-apa, maksudnya pas naik itu kan nggak bawa mantel, nggak bawa, cuma bawa mie instan. Terus kita kan turun, kaki saya udah nggak, Kuat. maksudnya sakit gitulah, Iya. kayak kram tapi dua-duanya kram, maksudnya buat jalan itu sakit lah. Terus kan Mas Heru duluan, saya berdua di belakang. Jadi di belakang itu jalan pelan-pelan, kan terjuram lah mas, juram. Iya. Nggak ada pohon, nggak ada apa, lapang, petir juga udah menyambar-nyambar gitulah, perasaan nggak karuan lah. Itu juga kepleset mas, kepleset saya. Berdua kepleset. Berdua kepleset. Jadi yang belakang duluan kepleset, terus ya kena saya lah. Oh, iya. Saya ikut kepleset. Itu lumayan jauh loh keplesetnya. Dan nggak ada pegangan. Nggak ada pegangan. Dan yang pas tadi saya memutuskan buat turun duluan itu kan, maksud saya kan aku tak medun dhisik, engko tak karo siap-siap ke obate gawe eno, karo gawe nyiap-nyiap ke makan kayak mie itu kan, ngerebus Iya. air gitu kan. Terus saya kan duluan dan posisi saya itu sendirian turun itu sendirian. Yang rombongan Tangerang masih bareng sama Eno dan Feby. Pas udah nyampe hutan, udah masuk hutan, itu saya kayak merasa kayak ada yang ngikutin gitu loh. Jadi itu posisi Mas Heru sendiri ya? Iya, itu pas nyampe di hutan itu sekitar kalau nggak salah pukul 3:30, 4 gitulah. Itu hutan awas. Itu mas hutan apa ya? Kurang tahu masih itu masih masuk kawasan pos 3 sih. Pos 3 ya? Iya, tapi saya udah merasa kayak kok yang sing ngentut ke, padahal kalau ini mau tak deloke juga adoh banget loh, masih jauh loh. Soalnya saya kan pelari Tapi turunnya itu denger jelas gitu suara Denger. langkah kaki. kayak buk 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 buk. Dan itu pas banget itu mas, Oh iya. kayak di telinga saya, ki opo masih kok kayak kok ngene. Terus saya kan wah ya wis lah, tak apa-apa. Penting aku Suaranya dekat apa jauh mas? soalnya tuh pertama agak lambat gitu kan, maksudnya agak Oh. pelan terus kok kayak agak lebih dekat lagi gitu. Oh, kan karena kalau menurut cerita Mas Deo kemarin kan, kalau suaranya jelas itu kan kemungkinan dekat, gitu kan? Iya. Kalau suaranya jelas itu malah kemungkinan jauh. Tapi kalau suaranya lamat-lamat Malah itu malah kemungkinan dekat gitu. Nah, yang dialami Mas Heru itu kan suaranya Pertama lamat-lamat. terus lebih tiba-tiba langsung dekat. Nah, berarti kan dari dekat sama Mas Heru langsung menjauh gitu kan, bisa disimpulkan seperti itu. Iya, ya agak merinding sekarang dengar. Aduh. Terus lanjut lagi, saya kan udah ya pikirannya cuma mau aku pengen medun wae lah, yang penting selamat kan. Soalnya itu kan emang bener-bener badainya besar banget. Dan pas saya nyampe di pos 2, saya udah kayak ngerebus air, udah apa rombongan yang Mas Eno udah datang gitu kan. Tapi saya udah masing-masing ngerasa kayak masih diawasi gitu. Masih diawasi. Dan saya bilang sama Mas Eno,
ya wis yo cepet lek apa jenenge lek dhewe medun wae Iya. daripada nanggung kene ya itu penting nek iso tekan tekan ngisor ki aja gak sih wis bengi saya bilang gitu kan soalnya saya udah ngerasa gak enak gitu loh. Ya. Mas Eno sendiri kan tentu melewati jalan yang dilalui Mas Heru pas turun. Ya. Apakah juga mengalami hal yang sama? Kalau saya sih sebenarnya dari awal itu sudah merasa kayak kanan kiri itu ramai gitu. Ramai. Ramai. Padahal sepi ya. Sepi. Ya tahu sendirilah kanan kiri tetap semua pohon. Treknya juga kayak gitu kan, trek baru masih sepi. Terus pas waktu di hutan Sukmo ya? Iya pas kita udah Sukmo turun itu di kawasan pos berapa Mas? itu masuk ke kawasan pos 2. Berarti pas turunnya. Iya masih kalau nggak salah itu peralihan dari pos 1 ke pos 2 itu kayaknya. Hutan Sukmo. Iya. Di hutan Sukmo itu saya juga mendengar suara langkah kaki juga Sama sama seperti yang dialami Mas Heru. dialami Mas Heru, sama seperti itu. Tapi kalau itu enggak apa, maksudnya suaranya tetap keras gitu, Suaranya jelas. jelas. Berarti kemungkinan jauh ya. Untuk Mas Heru pas melewati hutan Sukmo itu apakah juga merasakan hal yang sama? Sama juga. Iya kayak ada yang ngawasin terus kanan kiri kayak ada sliver gitu loh. Seperti bayangan atau apa Mas? Ya kurang tahu maksudnya mungkin perasaan saya yang kayak gimana ya Mas, kayak sliver gitu loh. Kalau hewan juga bukan gitu kan maksudnya. Ya. Itu kan kalau saya pas kita di hutan Sukma itu udah malamnya Sekitar Malam ya sekitar setengah 7-an lah. itu kan posisi kalian mau turun kan? Iya turun, tapi kita kan terpisah. Ya, Oh, Saya di- Mas Heru turun duluan. saya turun duluan. soalnya kaki masih sakit. Jadi pelan-pelan ya. Jadi pelan-pelan. Saya di belakang. Dari perjalanan dari pos 2 menuju ke pos 1, selain suara langkah kaki itu apakah ada hal yang lain yang dialami? Ya kalau saya yang merasa itu kayaknya kok jalannya kok malah jadi tambah lama gitu, maksudnya kok nggak normal gitu loh. Oh, Kan iya. pas naiknya Panjang. makin panjang gitu loh. Padahal ya jalur yang dilewatin tuh kayaknya sama. Soalnya kan saya pas di pos 1 itu kan kayak ada gubuk tuh Mas. Iya. Ada kayak gazebo lah mungkin buat buatan apa, mungkin buat emang buat istirahat pendaki. Itu saya buat patokan. Pokoknya aku lewat gini berarti aku ya wis tekan loh. Iya. Terus saya batin kok enggak lihat-lihat, padahal ini udah kalau udah hampir nyampe gitu loh kalau menurut saya gitu loh. Padahal logikanya naik sama turun harusnya cepet turunnya ya. Cepet turun. Cepet turun terus harusnya ngelewatin itu sama, maksudnya sama ngelewatin Iya, jalan. tempatnya sama. Kok gubuknya kok nggak kelihatan Kelihatan. gitu loh maksudnya. Apakah? Tapi saya cuma mikirnya, mungkin mergo bengi gitu kan, bengi terus orang go center gitu. Dan saya pas lewat itu kan sendirian itu kan, pas soalnya yang berdua lagi di belakang sendirian. Pas udah nyampe pos 1 itu kan udah mulai jalannya udah mulai kayak jalanan buat penduduk. Nah itu pas saya naik saya ingat kalau itu kan ada persimpangan gini Mas, ada persimpangan gini. Iya. Kan persimpangan gini. Ini di sini tuh jelas-jelas ada kayak palang, kayak tanda itu loh. Pas saya naik itu saya lihat benar-benar. Iya. Walaupun itu pas saya naik kan saya juga malam, pas turunnya juga malam kan. Pas saya turun itu saya nggak lihat. Pas turunnya nggak Iya, lihat. nggak ada. Nah terus saya kan udah wah
jalannya sih ndi yo, mesti sing ndi. Saya udah kacau kan pikirannya. Saya udah capek juga, saya milih jalan yang lurus saja kan, dan itu malah jadi tambah panjang banget. Jadi tambah panjang. Dan bertiga juga sama ngerasain sama. Saya di belakang juga mikir kok kira tekan kok ini wis cepat loh, wis tekan gini harusnya ya. Harusnya. Terus sampai di base camp jam berapa itu Mas? Sampai di base camp jam 9 malam. Terus apakah memang ada cerita dari petugas yang di pos gitu untuk pengalaman yang kalian alami di atas seperti itu? Terus pas briefing sebenarnya mas petugas sih orang menanyakan ya, tidak enggak menjelaskan kalau ya mungkin biar kita nggak takut gitu kan. Oh iya. Gitu, ya. Tapi kalau dari teman saya yang Iya. pernah juga lewat situ kan, lewat jalur situ, itu di apa juga pernah ngerasain hal yang aneh kayak yang saya alamin sama Mas Indo ini. Contohnya itu kan teman saya itu kan rombongan sekitar 28 orang kalau nggak salah kan, itu dibagi 2 kloter. Itu naiknya kapan? Itu naiknya setelah saya, maksudnya saya naik, misalkan saya naik hari ini, terus besoknya ya sehari setelahnya. Nah terus itu kan mereka naik dibagi 2 kloter. Yang kloter pertama naiknya habis maghrib, terus jalannya itu tiga kan. Dan yang paling terakhir itu pas di hutan Sukma itu tadi. Sama ya, di hutan Sukma. Di hutan Sukma itu dia bilang, kok jenis dewi melakukan cah piro ton? Ya cah telu kan emang bertiga. Iya. Nah, tapi kok namburnya aku ya ono wong. Kok ada orang gitu kan? Tapi itu lihat ada orang. Iya, dia bilangnya lihat ada orang, padahal itu dia terakhir. Ya kan terakhir. Misalkan kloter yang pertama tapi dia yang posisi terakhir, di belakang ada orang, padahal yang kloter kedua itu belum nyusul, belum nyampe di base camp. Kok nambah berenang, kok ono wong dia padahal melakukan cah telu. Bisa digambarkan seperti apa? Kalau dia yang cerita itu seperti kayak wanita, ya, terus merangkak gitu. Merangkak. Iya. Wanita merangkak. Iya, wanita merangkak. Itu yang lihat berapa orang Mas? Yang lihat itu dua orang. Dan satu lagi kan pas kami naik kan bareng sama rombongan yang Tangerang itu kan. Iya. Nah, yang penjaga base camp itu cerita kalau di hutan itu juga Sukma itu. Ya, di hutan Sukma itu yang pas ini rombongan Tangerang. Pas rombongan Tangerang turun. Yang turun. Ya, mereka kan turunnya kan nggak bareng sama kita. Iya. Mereka kan nginep 1 hari lagi di pos 2, soalnya mereka masih penasaran kan sama puncaknya. Dan mereka pas turun itu mereka di hutan itu salah satu anggotanya, maksudnya salah satu orangnya lihat jelas-jelas di depan mata itu tadi. Itu jelas di depan mata. Ya, wanita itu tadi. Wanita yang merangkak itu. Ya terus apa? Kalau menurut orang asli situ sih, ya emang kalau di hutan Sukma itu kayak bisa dibilang kayak pasarnya gitulah, maksudnya pasarnya. Iya. Jadi tidak heran kalau kalian bertiga pun mendengar keramaiannya. Nah, keramaian di situ. Pasar setan. Ya. Seperti itu kan. Pasar talak. Pasar koin. Jadi memang saya pribadi pun saya belum pernah muncak Mas, karena memang ya itu tadi, saya sering sekali mendengar cerita-cerita tentang gunung. Ya memang namanya gunung,
selalu menyimpan banyak misteri yang mungkin belum terungkap seperti itu. Untuk tips-tipsnya ini dari Mas Heru dan Mas Eno untuk para pendaki yang mau mendaki gunung, monggo seperti apa? Kalau dari saya, yang penting persiapan logistik, alat-alat, kayak tenda, sepatu lah, jangan lupa pakai sepatu, jangan pakai sendal, sesat. Terus obat-obatan jangan lupa, itulah pokoknya persiapan. Fisik, mental. Persiapan fisik, mental, perbanyak doa, terus Jaga kelakuan, tata krama. Soalnya kita kan tamu juga kan. Kalau yang namanya gunung juga pasti banyak ya itulah. Pokoknya itulah. Yang penting kalau buat pendaki-pendaki semuanya itu tadi jaga kesopanan, terus perilaku kita, dan jangan lupa bawa turun sampah, jangan nyampah sembarangan. Nah itu jangan nyampah sembarangan. Soalnya gunung juga bukan tempat sampah. Oke, mungkin itu dulu sharing-sharing pengalaman tentang pendakian Gunung Sumbing buat teman-teman yang mungkin ada niat, baru mau niat muncak, atau mungkin dalam waktu dekat ini mau muncak, bisa dipersiapkan segala sesuatunya. Jangan nekat kayak rombongannya Mas Heru dan Mas Eno ini, sangat kurang persiapan seperti itu. Terima kasih Mas Heru dan Mas Eno. Sampai ketemu lagi di Pomade Mamat Podcast Mati-Mati Malam Jumat.